Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Mutia Amelia, NPM 1911080425. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang menghargai perbedaan. Perbedaan dalam arti singkat dapat dipahami dengan ketidaksamaan antara satu dengan yang lain. Walaupun perbedaan itu seringkali menjengkelkan, namun tidak ada yang mempunyai hak untuk menghilangkan perbedaan. Justru dengan perbedaan itulah dapat dirasakan indahnya hidup ini. Apabila tak ada perbedaan, tidak menutup kemungkinan semua orang di dunia ini tidak akan hidup. Bayangkan saja, jika semua orang menjadi pengusaha tanpa adanya menjadi karyawan, maka roda ekonomi tak akan berputar, hingga akhirnya semua mati kelaparan karena tak ada pemasukan atau karena tak ada yang bekerja, dan juga tak ada pengeluaran karena tak ada yang menjadi pedagang atau menjadi alam melaksanakan tugasnya sebagai penyimbang. Siapa yang bisa bertahan lebih lama, dialah yang menjadi semakin sukses. Dan siapa yang bangkrut lebih awal, dia akan menjadi karyawan di perusahaan lainnya yang belum bangkrut. Dan lama-kelamaan, semua menjadi seimbang kembali karena berbeda. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan adalah dasar dari segalanya. Bahkan Tuhan menciptakan semua makhluk perbedaan. Tuhan menciptakan makhluk, bukan menciptakan Tuhan lagi. Semua orang pasti mengakui bahwa perbedaanlah yang membuat mereka bahagia. Sebagai contoh, jika semua orang di dunia ini dijadikan berjenis kelamin pria semua, dalam satu generasi saja, umat manusia sudah punah. Hal pertama yang bisa dilakukan saat menghadapi perbedaan adalah berterima kasih pada perbedaan. Karena perbedaan pula yang sanggup mengangkat derajat seseorang. Jika semuanya menjadi presiden, maka tidak akan terbentuk sebuah negara, karena tidak ada yang menjadi rakyat. Para rakyat justru lebih berarti, karena tanpa adanya rakyat, pejabat tidak akan menduduki kursi presiden. Hal itulah yang membuat kita harus berterima kasih kepada perbedaan. Hal kedua, yakni mensyukuri perbedaan adalah anugerah yang dapat dirasakan, dinikmatkan secara langsung. Namun jika dipikir lebih dalam, perbedaan memiliki fungsi yang sangat besar. Walaupun kadang perbedaan itu sendiri yang mendiskreditkan diri sendiri, tetapi perbedaan yang hadir tetap patut disyukuri. Hal ketiga yang bisa dilakukan adalah membiarkan saja, terutama saat menghadapi permasalahan yang disebabkan karena adanya perbedaan. Karena sejatinya perbedaan adalah proses alamiah. Lambat laun, si miskin tidak akan menderita lagi dan semua menjadi makmur. Jika telah sampai pada waktunya, semua pasti akan kembali normal. Hal keempat dan yang terpenting yakni menghargai perbedaan. Tidak sepatutnya semua orang bersikap seperti Pygmalion, seorang pematung Yunani yang sangat spesifik dalam memilih pasangan hidupnya. Semua kriteria yang dia temui dalam diri wanita tidak ada yang tepat menurutnya, sehingga pada akhirnya dia berhasil membuat patung yang sangat persis dengan kriteria wanita idamannya. Namun, apa daya, wanita itu hanyalah sebuah patung tak bernyawa. Bagaimana jika seseorang kurang menghargai perbedaan sedangkan cara menghargai perbedaan yakni dengan tidak menganggap sebagai sesuatu yang buruk atau harus disingkirkan. Akan tetapi, anggaplah perbedaan itu sesuatu yang bisa memberikan kenyamanan tersendiri suatu saat nanti. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Akbar Hidayatullah dengan NPM 191108080251. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu bersiap untuk mengatasi perbedaan. Menurut Rebecca L. Ferrell,
Model tripartitural membutuhkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Program pelatihan konselor tampaknya lebih menekankan tentang kesadaran dan pengetahuan selama kursus. Membangun kerangka terapeutik yang inklusif secara budaya sangat penting bagi profesi konselor itu sendiri. Penekanan yang kuat harus ditempatkan pada eksplorasi konselor dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Menurut Collins dan Peters 2007, mendapatkan wawasan diri bagi pandangan ideologis pribadi sama sekali tidak mudah atau sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratna Ningsih dengan MPM 1911-08-0370. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor terjadinya perbedaan budaya. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan budaya, yaitu 1. Faktor adat istiadat. Faktor adat istiadat adalah nilai tidak bersifat universal, artinya tidak untuk setiap masyarakat atau kelompok menerima nilai tersebut, sehingga nilai antara suatu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Contohnya, adat istiadat masyarakat Sunda dengan masyarakat Jawa Tengah itu sangatlah berbeda. Selanjutnya ada faktor agama. Faktor agama adalah faktor yang paling mempengaruhi norma dan nilai, karena di setiap agama berbeda pantangan dan ibadahnya. Contohnya, di agama Islam, alkohol dan daging babi itu haram, tetapi di agama lain tidak diharamkan. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang berperan dalam pembedaan nilai dan norma setiap daerah atau tempat masing-masing. Yang keempat ada faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan adalah faktor yang dipengaruhi oleh sering tidaknya orang itu melaksanakan suatu pekerjaan. Contohnya, orang yang berada di pesantren sudah terbiasa membaca Al-Quran dan sholat, tetapi orang yang berada di jalan-jalan luar belum tentu terbiasa sholat dan membaca Al-Quran. Selanjutnya ada faktor tradisi. Faktor budaya adalah budaya di dalam suatu masyarakat atau kelompok berbeda-beda. Begitupun juga norma dan nilai di dalam suatu masyarakat. Jadi, hubungan antara budaya dan nilai yaitu suatu norma di dalam suatu masyarakat memiliki perbedaan masing-masing. Yang selanjutnya ada faktor suku. Suku-suku di Indonesia bermacam-macam. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Timur, dan lain-lain. Setiap suku memiliki suatu nilai dan norma yang berbeda-beda, sehingga suatu suku tidak bisa disamakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marlipeta dari kelas B semester 4 dengan NPM 1911080006. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ratna Ningsih, yaitu yang D, toleransi keberagaman di masyarakat. Cara menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting diajarkan oleh orang tua atau guru kepada anak sedari dini. Dengan mengajarkan sikap toleransi, maka anak akan terbiasa dengan perbedaan dan dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menghormati keberagaman yang ada. Berikut ada beberapa cara untuk menumbuhkan sikap toleransi dan menghormati keberagaman dalam kehidupan dapat diterapkan di keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Yang pertama adalah menghormati perbedaan. Manusia memandang, menyikapi
menyikapi apa yang terdapat dalam alam semesta sumber dari beberapa faktor dominan dalam kehidupan. Yang kedua, tidak bergunjing. Bergunjing adalah sikap tidak baik yang membicarakan orang lain. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Sebagai individu yang baik, perlu ditanamkan rasa empati terhadap orang lain. Contoh sederhana adalah mendengarkan pendapat orang lain, juga mampu memahami perasaan orang lain ketika berbicara. Yang keempat, pendengar yang baik. Sebagai individu yang baik, perlu ditanamkan rasa empati terhadap orang lain. Contoh sederhana adalah mendengarkan pendapat orang lain, juga mampu memahami perasaan orang lain ketika berbicara. Yang keempat, berbicara dengan santun. Berbicara menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kelima, toleransi saat umat lain beribadah. Norma agama atau religi yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya sebagai individu. Selanjutnya, menerima perbedaan. Tentunya dibutuhkan saling kesepahaman antara individu, keluarga, tetangga, dan dalam masyarakat lingkungan kecil. Selanjutnya, menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dapat dimulai dengan mampu mengendalikan diri terhadap sikap-sikap yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, seperti pamer, bergunjing, dan memaksakan kehendak. Baik, terima kasih presentasi dari materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Marta Dwi Cahya, NPM 1911080007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Peningkatan kesadaran multikultural konselor. Dalam masyarakat multikultural, konselor diharapkan menjadi fasilitator, ahli perhatian, perbantuan, advokat, dan terampil membuat kebijakan. Aktif merefleksi atas pertanyaan-pertanyaan, melakukan konsultasi diri penyalahgunaan obat, korban kekerasan, dan kelompok masyarakat ke pinggiran. Maka guru BK diharapkan dengan jangkauan layanan kesehatan mental yang lebih luas dibandingkan tahun-tahun. Dengan demikian, guru BK perlu meningkatkan kesadaran terhadap keragaman untuk efektivitas layanan konseling. Dalam perspektif teoritis, konselor dalam menghadapi perbedaan dan keragaman budaya tidak cukup hanya dengan penggunaan pendekatan konvensional. Karena itu, dapat kurang efektif ketika melayani etnis yang beragam. Tuntutan terhadap kesadaran multikultural semakin relevan dengan telah disyahkannya profesi konselor atau guru BK sebagai profesi yang harus memiliki keterampilan dan kualifikasi profesional yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konseling. Konseling multikultural tidak menghasilkan pendekatan tradisional yang monokultur, melainkan mengintegrasikannya dengan perspektif budaya yang beragam. Tujuannya adalah memperkaya teori dan metode konseling yang sesuai dengan konteks dalam konseling terhadap beragam berbedanya budaya. Guru BK. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.